Nah, tujuan pengujian. Sebenarnya banyak tujuan pengujian itu dilakukan dalam satu program perangkat lunak. Tapi di sini kita hanya akan membahas 6 tujuan saja. Itu yang pertama itu menemukan bug atau kesalahan, meningkatkan keamanan, memastikan kualitas perangkat lunak, menurunkan biaya pemeliharaan, meningkatkan kepuasan pengguna dan mengurangi risiko. Maksud yang pertama itu menemukan bug atau kesalahan, yaitu untuk mengurangi adanya ketidaknyamanan user ketika menggunakan aplikasi. Selanjutnya untuk meningkatkan keamanan, yaitu untuk menghindari adanya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti kasus Kominfo yang lain yang belakangan ini terjadi. Selanjutnya ada memastikan kualitas perangkat lunak. Maksudnya di sini adalah memastikan bahwa perangkat lunak yang dirancang itu terbukti kualitasnya atau memiliki standar kualitas tertentu. Selanjutnya ada menurunkan biaya pemeliharaan, yaitu maksudnya dengan kita melakukan pengujian, kita dapat menekan biaya pemeliharaan. Kita tidak perlu menguji setiap hal, kita hanya perlu memelihara bagian-bagian yang rusak saja. Selanjutnya ada peningkatan kepuasan pengguna. Di sini sudah jelas maksudnya itu dengan mengadakan pengujian, makanya bug atau kesalahan dalam program itu semakin berkurang sehingga menghasilkan kepada kepuasan pengguna yang lebih baik. Yang terakhir itu ada mengurangi risiko. Hal ini berkaitan dengan fungsi yang kedua, itu meningkatkan keamanan, meningkatkan kepuasan pengguna, dan menurunkan biaya pemeliharaan. Risiko itu bisa jadi seperti risiko keamanan, seperti yang nomor 2, risiko kepuasan pengguna, seperti yang nomor 5, dan menurunkan biaya finansial atau menekan biaya pemeliharaan, seperti yang nomor 4. Prinsip pengujian. Menurut Dewan Kualifikasi Pengujian Perangkat Lunak Internasional, terdapat 7 prinsip pengujian pada perangkat lunak. Yang pertama, pengujian menunjukkan adanya cacat, atau testing shows the prevalence of defect. Di sini maksudnya, setiap kali kita akan menguji suatu perangkat lunak yang seperti software, itu pasti akan terdapat kecacatan di suatu tempat. Kecacatan ini tidak peduli mau besar atau kecil, pasti terdapat suatu kecacatan. Kecacatan ini bisa termasuk besar atau kecil. Yang besar mungkin bisa fatal, atau yang kecil hanya mungkin sebatas typo atau salah ketik. Yang kedua itu pengujian menyeluruh tidak mungkin dilakukan. Hal ini karena tidak mungkinnya untuk melakukan secara keseluruhan. Mungkin karena keterbatasan biaya, keterbatasan waktu, atau adanya faktor-faktor lain yang membuat pengujian secara menyeluruh itu tidak mungkin dilakukan. Selanjutnya itu ada pengujian awal atau early testing. Di sini maksudnya itu adalah semakin awal kita melakukan pengujian terhadap software atau perangkat lunak, maka semakin bagus. Yang keempat, pengelompokan cacat atau defect clustering. Di sini ada salah satu prinsip yang terkenal, yaitu prinsip Pareto, yang dimana yang mengartikan itu pada pengujian perangkat lunak sekitar 80% masalah ditemukan pada 20% komponen. Selanjutnya ada paradoks pestisida atau pestisida paradoks. Di sini maksudnya kita tidak boleh melakukan proses pengujian yang sama berulang-ulang kali, karena bisa jadi tidak akan ada hasil yang bermakna. Selanjutnya ada kekeliruan tidak adanya kesalahan. Di sini ya, maksudnya kekeliruan tidak adanya kesalahan, yaitu jika perangkat lunak Anda 99% bebas kesalahan tetapi tidak mengikuti persyaratan pengguna, perangkat lunak tersebut tetap tidak dapat digunakan. Selanjutnya ada testabilitas pengujian. Singkatnya, testabilitas dalam pengujian perangkat lunak itu dimaksudnya adalah seberapa mudah atau sulit dalam menguji sistem atau perangkat lunak.
Nah, kriteria yang dimaksud dalam mudah atau sulit itu gimana? Yang pertama itu ada operability atau mudah digunakan, observability atau mudah diamati, controllability atau mudah dikendalikan, decomposability atau mudah diuraikan, simplicity atau lingkup yang kecil semakin mudah diuji. Selanjutnya ada stability atau cara merubah, dalam kata lain yaitu stabil secara pengembangannya. Yang terakhir adalah understandability atau mudah dipahami. Desain kasus pengujian dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada black box testing, di mana dalam black box testing ini pengujian dilakukan untuk memastikan fungsional perangkat lunak berjalan dan kesesuaian input dan output. Dalam black box testing tidak perlu memperhatikan proses logik internal. Lalu yang kedua adalah white box testing. Beda dengan black box testing, di dalam white box testing diperlukan pengamatan detail prosedur sampai level percabangan kondisi dan perulangan. White box testing memakai basis path testing dan memakai notasi flow graph. Contoh dari flow graph bisa dilihat dari gambar. Yang pertama adalah sequence, yaitu alur lurus. Lalu if, yaitu kondisional. Lalu ada while atau perulangan, di mana dilakukan pengujian, lalu dicek apakah memenuhi kondisinya. Dan jika memenuhi, kondisi diulang lagi terus-menerus sampai kondisinya tidak terpenuhi. Lalu selanjutnya ada until. Yang until ini mirip seperti for each, di mana dilakukan berulang sampai sesuai dengan jumlah perulangan yang diinginkan. Yang terakhir ada case, di mana case ini seperti if, namun percabangan kondisionalnya langsung ada banyak. Graph based adalah salah satu teknik pengujian berbasis model yang menggunakan struktur graph, seperti diagram alur, diagram transisi status, atau grafik kontrol aliran untuk mempresentasikan perilaku sistem. Equivalence partitioning yaitu metode black box testing yang membagikan data input ke dalam kelompok ekuivalen, sehingga cukup menguji satu contoh dari setiap kelompok karena dianggap menghasilkan output yang sama. Lalu ada analisa nilai batas, teknik black box testing yang menguji nilai batas input untuk mengidentifikasi bug karena kesalahan sering terjadi di titik ekstrim rentang input. Skenario pengujian khusus. Yang pertama ada pengujian GUI, di mana pengujian ini dilakukan hanya pada UI-nya saja. Lalu yang kedua ada pengujian arsitektur atau server, di mana pengujian bisa dilakukan tanpa harus menunggu penyambungan front-end atau back-end. Jadi pengujian bisa dilakukan hanya salah satu saja. Lalu yang ketiga ada pengujian dokumentasi, yaitu di mana pengujian oleh manual book dari sebuah aplikasi atau sistem yang diuji. Lalu yang terakhir ada pengujian sistem waktu nyata, pengujian yang dilakukan secara real time ketika aplikasi sudah dijalankan. Pengujian perangkat lunak adalah proses penting dalam rekayasa perangkat lunak yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Strategi pengujian perangkat lunak mencakup langkah-langkah yang dirancang untuk mengidentifikasi kesalahan sejak tahap awal hingga tahap akhir pengembangan. Nah, dalam strategi pengujian kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor utama seperti kapan pengujian dilakukan, seberapa besar usaha waktu, dan sumber daya yang dibutuhkan, lalu bagaimana cara memastikan efektivitas pengujian. Nah, secara umum strategi pengujian mencakup 5 langkah utama, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua desain test case, ketiga pelaksanaan pengujian, keempat koleksi data, dan terakhir evaluasi. Dengan menerapkan strategi pengujian yang terencana dan sistematis, kita dapat meningkatkan kualitas perangkat lunak dan mengurangi risiko kesalahan sebelum produk dirilis ke pengguna. Agar pengujian perangkat lunak berjalan efektif, ada beberapa kaidah umum yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dimulai dari tingkat komponen menuju integrasi. Pengujian tidak dilakukan sekaligus pada seluruh sistem, melainkan dimulai dari unit terkecil, yaitu unit testing. Yang kedua, berbeda titik, berbeda teknik pengujian. Setiap tahap pengembangan perangkat lunak memiliki kebutuhan pengujian yang berbeda. Yang ketiga, pengujian dilakukan oleh developer dan tim independen.
Untuk memastikan objektivitas pengujian sebaiknya dilakukan oleh tim independen yang berbeda dari tim pengembang. Yang keempat, ada testing dan debugging adalah dua hal yang berbeda. Pengujian bertujuan untuk menemukan kesalahan, sedangkan debugging berfokus pada perbaikan kesalahan tersebut. Dengan memahami kaidah ini, kita dapat menerapkan pengujian yang lebih efektif dan meningkatkan kualitas perangkat lunak yang dikembangkan. Berdasarkan gambar yang telah dipaparkan, strategi pengujian perangkat lunak digambarkan dalam bentuk lapisan bertahap, dimulai dari pengujian unit hingga pengujian sistem secara keseluruhan. Nah, yang pertama ini ada unit testing. Pengujian terhadap bagian terkecil dari kode seperti fungsi atau modul yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap unit bekerja sesuai yang diharapkan. Yang kedua ada integration testing. Menguji bagaimana modul atau komponen yang telah diuji secara individual dapat bekerja bersama dalam satu sistem. Tujuannya adalah memastikan bahwa integrasi antar komponen berjalan dengan baik. Yang ketiga ada validation testing. Menguji apakah sistem telah memenuhi kebutuhan pengguna dan spesifikasi yang ditetapkan. Nah, biasanya itu dilakukan dengan pengujian fungsional dan pengujian akseptansi. Yang keempat ada system testing. Menguji sistem secara keseluruhan untuk mengevaluasi performa, keamanan, dan kompatibilitasnya menjadi tahap akhir sebelum perangkat lunak dirilis ke pengguna. Langkah-langkah dalam pengujian dapat diilustrasikan dengan gambar yang berbentuk piramid yang menginterpretasikan sebuah konsep dalam pengujian perangkat lunak yang menunjukkan bagaimana berbagai jenis pengujian sebaiknya diterapkan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Piramida ini memperlihatkan bahwa pengujian dimulai dari bagian yang paling bawah, dimulai dengan pengujian unit, lalu naik ke pengujian integrasi, hingga akhirnya mencapai ke pengujian yang paling puncak. Di dasar piramida, pengujian unit dilakukan untuk memastikan setiap bagian kecil dari kode bekerja dengan baik. Pada tahap ini, pengembang menguji fungsi-fungsi atau metode-metode individu dalam kode, di mana pengujian unit dilakukan dalam jumlah banyak karena setiap komponen kecil perlu dipastikan keandalannya sejak awal. Meskipun mungkin terlihat sederhana, pengujian unit memiliki peran penting dalam mendeteksi bug sejak dini, sehingga meminimalkan masalah besar di kemudian hari. Nah, naik satu tingkat ada pengujian integrasi yang berfokus pada bagaimana berbagai unit kode bekerja sama. Pengujian ini memastikan bahwa komponen-komponen yang telah lolos di pengujian unit tetap berjalan dengan baik saat dihubungkan satu sama lain. Di puncak piramida, pengujian tingkat tertinggi dilakukan untuk menilai perangkat lunak secara keseluruhan, melihatnya dari sudut pandang pengguna, dan memastikan sistem memenuhi kebutuhan bisnis yang ditetapkan. Pengujian ini lebih kompleks dan membutuhkan lebih banyak sumber daya, tetapi penting untuk memastikan bahwa sistem tidak hanya berfungsi secara teknis tapi memadai bagi pengguna akhir. Dalam pengembangan perangkat lunak, pengujian unit difokuskan pada bagian terkecil dari perangkat lunak, yaitu modul atau komponen, dengan tujuan memastikan bahwa setiap fungsi atau prosedur bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Selama pengujian unit, berbagai aspek modul diuji, antara lain antarmuka modul, di mana memastikan bahwa data yang masuk dan keluar dari modul ini berjalan dengan benar. Ini penting karena jika aliran data di antarmuka tidak sesuai, maka pengujiannya lainnya tidak akan memberikan hasil yang valid. Kemudian ada struktur data lokal, menguji apakah data yang disimpan sementara dalam modul tetap terjaga integritasnya selama algoritma berjalan. Kemudian kondisi batas atau boundary condition, yang memastikan modul tetap berfungsi dengan baik pada kondisi input yang ekstrim atau mendekati batas operasi yang diizinkan. Lalu ada jalur independen atau independent paths yang menguji setiap jalur logika dalam modul untuk memastikan semua baris kode dijalankan setidaknya sekali. Lalu ada jalur penanganan kesalahan atau error handling path yang menguji bagaimana modul merespon ketika terjadi kesalahan, memastikan tidak ada kegagalan yang tak terduga. Integration testing atau pengujian integrasi merupakan teknik sistematis untuk membangun struktur program sembari menguji kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan penghubungan interfacing antara komponen perangkat lunak.
Tujuan utamanya adalah menyusun komponen yang telah diuji pada tahap pengujian unit menjadi sebuah struktur program yang sesuai dengan desain yang telah direncanakan. Ada beberapa strategi pengujian integrasi, di antaranya adalah top-down integration, yang merupakan pendekatan bertahap yang dimulai dari modul utama atau kontrol utama, kemudian turun ke modul-modul di bawahnya sesuai hierarki kontrol. Kemudian terdapat metode bottom-up integration, yang dimana kebalikan dari top-down integration. Pengujian dimulai dengan modul yang paling bawah atau modul terkecil terlebih dahulu. Kemudian modul-modul kecil tersebut digabung menjadi sebuah kelompok atau cluster, yang kemudian setiap cluster diuji menggunakan driver atau modul penguji sementara. Nah, setelah cluster terbukti berfungsi dengan baik, driver dilepas dan cluster tersebut dihubungkan ke modul-modul di atasnya. Ketika kita mengembangkan perangkat lunak, penting untuk kita memastikan bahwa software yang kita buat berjalan dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk itu, ada 3 proses utama yang harus dilakukan, yaitu yang pertama ada validation testing, yaitu untuk memastikan perangkat lunak memenuhi harapan pengguna. Lalu yang kedua ada system testing, untuk menguji perangkat lunak secara keseluruhan. Dan yang ketiga ada debugging, yaitu untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam kode. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada validation testing. Nah, apa sih validation testing itu? Validation testing adalah suatu tahap pengujian untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jika perangkat lunak berhasil melewati pengujian ini, maka produk dianggap layak dan siap digunakan. Nah, untuk jenis dari validation testing sendiri ada beberapa macam. Ada 2 jenis utama dalam validation testing. Yang pertama ada yang namanya alpha testing, yaitu dilakukan di lingkungan pengembang, biasanya dengan pelanggan yang terlibat langsung, tetapi dalam kondisi yang terkendali. Dan yang kedua ada yang namanya beta testing, yang dilakukan oleh pengguna akhir di tempat mereka sendiri tanpa keterlibatan pengembang, dalam kondisi yang tidak terkendali. Beta testing sendiri adalah untuk membantu kita mengetahui bagaimana sih software digunakan di dunia nyata. Dan yang kedua ada sistem testing. Apa sih sistem testing itu? Sistem testing adalah proses pengujian software secara menyeluruh, termasuk bagaimana sih software itu berinteraksi dengan sistem lain. Tujuannya adalah untuk menemukan kesalahan sebelum software dirilis ke pengguna. Nah, untuk jenis sistem testing sendiri ada beberapa macam. Nah, terdapat beberapa jenis pengujian dalam sistem testing, yaitu yang pertama ada recovery testing, yaitu menguji apakah sistem itu dapat pulih setelah terjadi kegagalan atau crash. Yang kedua ada yang namanya security testing, yaitu memastikan bahwa sistem aman dari serangan atau akses yang tidak sah. Dan yang ketiga ada yang namanya stress testing, yaitu menguji bagaimana sistem berperilaku di bawah beban kerja. Yang keempat ada performance testing, yaitu mengukur seberapa efisien sistem dalam menggunakan sumber daya seperti CPU dan juga memori. Yang terakhir kita akan membahas mengenai debugging. Debugging, apa sih debugging itu? Debugging adalah suatu proses menemukan dan memperbaiki kesalahan atau bug dalam suatu kode program. Nah, proses ini sangat penting karena tanpa debugging, sistem yang sudah diuji tetap bisa mengalami masalah. Nah, untuk langkah-langkah dari debugging ada beberapa langkahnya. Yang pertama, debugging dilakukan dengan mengidentifikasi masalah, yaitu menemukan bug berdasarkan error yang muncul. Lalu yang kedua ada isolasi sumber masalah, yaitu mencari tahu bagian kode mana yang menyebabkan bug. Dan yang ketiga ada analisis, yaitu memahami mengapa bug itu terjadi. Lalu perbaikan kode, yaitu memperbaiki kesalahan dalam kode.
dan melakukan pengujian ulang, yaitu memastikan bug sudah diperbaiki dan sudah tidak menimbulkan bug baru. Nah, dari yang sudah kita bahas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa validation testing itu adalah memastikan software sesuai kebutuhan pengguna. Lalu untuk sistem testing adalah menguji sistem secara menyeluruh untuk menemukan masalah sebelum rilis. Sedangkan debugging adalah untuk membantu memperbaiki bug agar software berjalan dengan baik. Nah, dengan melakukan ketiga proses ini secara efektif, kita tentu saja bisa membuat perangkat lunak yang lebih baik, lebih aman, dan tentu saja lebih andal.